Halo semuanya, selamat datang di Guiding Result. Di sini kita akan membahas contoh soal mengenai luas permukaan limas. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan salah satu peninggalan bersejarah yang ada di situs Liangan. Situs Liangan merupakan situs purbakala yang ditemukan di lereng Gunung Sindoro, berisi peninggalan-peninggalan candi beserta pemukiman kuno. Situs Liangan menjadi bukti nyata bahwa ternyata ada sebuah peradaban yang hilang akibat bencana meletusnya Gunung Sindoro di masa lampau. Situs ini terletak di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Sebagai upaya pencegahan melindungi bangunan candi dari letusan Gunung Sindoro, para arkeolog merancang sebuah payung penutup candi yang akan dipasang untuk menutupi keseluruhan candi. Bangunan candi tersebut memiliki bentuk dasar persegi dengan panjang sisi 2,5 meter dan tinggi 3 meter. Untuk membantu arkeolog tersebut, Rum akan membuat desain penutup payung candi dan kemudian menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk menutupi keseluruhan candi tersebut. Bantulah Rum membuat desain payung dan menghitung luas bahan yang dibutuhkan. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu merancang desain payung penutup candi. Dari gambar, ternyata kita bisa membuat desain payung penutup candi tersebut berbentuk limas, seperti tampak pada gambar tersebut. Nah, limas yang dapat kita buat ini berbentuk limas segi empat. Tetapi, limas segi empat ini bukan satu-satunya jawaban. Kalian dapat menggunakan jawaban yang lain selain limas segi empat. Oke, pembahasan kali ini kita fokus pada perhitungan atau pembuatan desain payung penutup candi yang berbentuk limas segi empat. Dengan tinggi limas yaitu 3 meter dan sisi alas limas yaitu 2 meter. Selanjutnya, karena kita sudah merancang desain penutup candi, kita harus menghitung luas bahan yang diperlukan untuk membuat penutup candi tersebut. Nah, kita perlu mengingat terlebih dahulu bahwa luas permukaan limas itu rumusnya yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, di sini untuk menghitung luas bahan yang dibutuhkan, tentunya kita tidak perlu menghitung luas alasnya. Mengapa? Karena luas alas tersebut atau alas dari candi tersebut tidak perlu kita tutup. Hanya bagian sisi-sisi tegaknya saja yang perlu kita tutup. Kita perhatikan bahwa sisi-sisi tegaknya ini berbentuk segitiga. Nah, maka dari itu kita perlu menghitung luas dari semua segitiga pada sisi tegaknya ini. Nah, kita ingat sisi tegak yang berbentuk segitiga itu luasnya merupakan alas ini yang panjangnya 2 meter ini dikalikan dengan tinggi segitiga yang ditandai warna biru ini. Ya, bukan tinggi yang ditandai warna merah. Hati-hati ya. Di sini luas sisi tegaknya yaitu alas di sini, alas 2 meter ini dikalikan dengan tinggi yang ditandai dengan warna biru. Oke, lalu kita baru bagi dengan 2, karena luas segitiga itu alas dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, teman-teman, karena tinggi dari limas tersebut belum diketahui, yaitu yang warna biru ini belum diketahui ya, maka kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah diajarkan waktu di sekolah dasar
mengenai teorema Pythagoras. Mungkin teman-teman masih lupa ya dengan teorema Pythagoras yang telah diajarkan sebelumnya. Oke, tidak masalah. Di sini akan dijelaskan kembali terkait teorema Pythagoras, yaitu untuk bagian segitiga ini dapat kita pindah seperti ini. Sisi miringnya yang warna biru, sisi yang merah ini yang tinggi dari limasnya, dan sisi yang hijau ini penghubungnya. Nah, tinggi dari limasnya tadi 3 meter. Dan yang warna hijau ini 1 meter. Mengapa? Karena sisi dari alasnya yaitu 2 meter, dan yang warna hijau ini merupakan setengah dari sisi alas limasnya. Jadi dari sini ke sini 2 meter, sehingga setengahnya yaitu 1 meter. Nah, kita akan mencari sisi yang warna biru ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita ingat teorema Pythagoras merupakan sisi miring. Sisi miring berarti yang biru ini kita kuadratkan sama dengan sisi yang warna merah ini 3 dikuadratkan ditambah dengan sisi yang warna hijau ini kita kuadratkan, yaitu 1 dipangkatkan 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Nah, seperti ini, yaitu sisi miringnya yaitu X pangkat 2, X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambahkan dengan 1 kuadrat. Atau X dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Oke, jadi yang di bagian sini haruslah sisi miringnya. Di sini sisi yang miring kan yang X ya. Jadi di sini X kuadrat sama dengan sisi-sisi selain sisi miringnya kita jumlahkan dan kita kuadratkan. Jadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Seperti ini ya untuk teorema Pythagoras. Nah, ini ekivalen dengan X kuadrat sama dengan 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 1 kuadrat yaitu 1. Ekivalen dengan X kuadrat sama dengan 10, ekivalen dengan X sama dengan akar 10. Jadi tinggi sisi tegak segitiga tersebut yaitu akar 10 meter. Jadi tidak perlu dihitung, tidak masalah ya teman-teman. Kita tulis akar 10 seperti itu juga tidak masalah. Oke, di sini kita sudah memperoleh tinggi sisi tegak segitiga tersebut yaitu akar 10 meter. Selanjutnya, kita harus menghitung luas bahan yang dibutuhkan. Seperti penjelasan di awal tadi, bahwa luas permukaan yang kita hitung yaitu luas permukaan tanpa alas, karena bagian alasnya tidak perlu kita tutup. Ya, pun bagian alas dari candi tersebut juga tidak bisa kita tutup ya. Oke, jadi masuk akal ya. Kenapa bagian alasnya tadi tidak ditutup dengan payung. Oke, selanjutnya di sini luas permukaan limas tanpa alas sama dengan jumlah dari luas sisi tegak. Nah, tanda sigma itu namanya ya. Tanda sigma itu kita sebut jumlah dari luas sisi tegak. Karena tadi luas permukaan limas kan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, karena luas alasnya tidak kita hitung, jadi luas permukaan limas tanpa alas itu sama aja jumlah dari luas sisi tegaknya. Oke, ini ekivalen dengan luas permukaan limas tanpa alas sama dengan 4 kali luas segitiga. Mengapa 4 kali luas segitiga? Karena tadi 5 segi 4-nya tadi memiliki sisi tegak berbentuk segitiga yang banyaknya ada 4. Jadi sisi tegaknya tadi ada 4 segitiga ya. Jadi ini sama dengan 4 kali luas segitiga. Oke, lanjut ya. Ekivalen dengan luas permukaan limas tanpa alas sama dengan 4 dikali, ingat luas segitiga itu merupakan alas segitiga dikali tinggi segitiga bagi 2. Nah, ekivalen dengan 4 dikali alas segitiga.
alasnya tadi memiliki panjang 2, lalu dikalikan dengan tinggi segitiga seperti yang sudah kita cari menggunakan teorema Pythagoras tadi, yaitu akar 10 dibagi dengan 2, ekivalen dengan 4 akar 10. Ini 2 yang atas dan bawah bisa kita coret sehingga kita peroleh 4 dikali dengan akar 10. Atau bisa kita tulis juga 4 akar 10. Gitu boleh. Meter pangkat 2. Jadi, luas bahan yang kita butuhkan untuk menutupi keseluruhan candi yaitu 4 akar 10 meter pangkat 2. Nah, sebenarnya 4 akar 10 itu berapa? Nah, itu kita dapat menghitungnya menggunakan kalkulator ya. Tinggal 4 dikalikan dengan akar 10. Nanti kita peroleh sekitar 12,65 meter pangkat 2. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kalian dapat menyelesaikan challenge yang diberikan. Semangat ya! Sampai jumpa!